lihat di Instagramnya Cing Abdel nih aktif banget nih Ngon. Iya, kita harus setiap hari harus ngasih makan Instagram memang istilahnya itu. Saya mau undang ada beberapa perwakilan partai tentunya. Yuk kita mulai dari Partai Nasdem, ada Wibi Andrino, silakan Mas Wibi. Kemudian dari Partai Demokrat ada Rizky Natakusumah. Dari Partai Golkar ada Putri Komarudin. Dari PKB Michael Benyamin Sinaga. Dari Partai Gelora ada Faris Egya Gamal. Dan dari Partai Garuda ada Yohana Murtika. Baik, terima kasih rekan-rekan muda. Mulai dari Mas Wibi. Mas Wibi kalau konten sukanya kontennya tuh apa? Sebenarnya kalau saya konten bebas ya, karena hobi saya adalah lari. Ada konten lari ketika saya kerja. Jadi itu sebenarnya all about daily activity. Iya, iya. Kita semua ngapain aja, tapi di sini saya ingin sampaikan ya. Dalam ruang inklusif hari ini media sosial itu ada 3 hal yang kita bisa dapat. Di ruang itu saya mendapat ada mimpi-mimpi daripada masyarakat ketika saya jadi member of parliament di situ. Yang bisa saya grab di situ. Di situ juga saya bisa bekerja bersama dengan teman-teman yang saya nggak kenal terhadap satu isu. Iya. Jadi saya kerja, akhirnya dari yang ketiga itu saya mendapat satu nilai baru. Dari arti dari perjuangan bersama itu. Seperti itu. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk Mas Wibi. Kalau dari Mas Rizky, kira-kira image yang dibangun atau konten-konten yang diupload di sosial media itu yang seperti apa sih Mas Rizky? Happy anniversary buat Metro TV ke-23. Happy birthday. Iya. Senang banget generasi muda bisa diundang di sini menyuarakan aspirasi dari generasi muda. Tapi jawaban singkatnya sosmed itu membantu sekali. Itu bisa nge-cut cost politik tadi pertanyaan di segmen pertama, memudahkan generasi muda untuk selling ourselves ke publik bahwa kita akan mengabdi dan lain sebagainya. Tapi yang kami ingin biasanya tekankan dari Partai Demokrat adalah style penting tapi jangan sampai itu melampaui perhatian kita kepada substansi. Iya. Paham atau tidak apa yang disuarakan oleh masyarakat. Mengerti atau tidak isu yang di lapangan yang selama ini disuarakan oleh generasi muda itu seperti apa. Kami 10 tahun di luar pemerintahan menyerap aspirasi masyarakat, ingin menyuarakan terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang mereka rasakan di lapangan. Tentu dengan cara yang relevan dengan perkembangan zaman now. Kalau kita bertiga ini alhamdulillah kan sudah jadi incumbent. Jadi sebagai seseorang yang sudah menjabat sebagai wakil rakyat, kita pengen nunjukin kalau sosial media itu bisa dipakai untuk jadi semacam laporan akuntabilitas kita untuk masyarakat. Jadi selama 4 tahun kita menjabat sebagai anggota dewan itu udah apa sih yang kita suarakan di ruang rapat gitu misalnya, atau undang-undang yang sudah kita susun bersama pemerintah manfaatnya apa, anggaran berapa kita salurkan untuk generasi muda, untuk perempuan karena saya juga perempuan. Terus juga fungsi pengawasan serap aspirasi apa yang sudah kita berikan kepada masyarakat dalam hal program pemerintah. Dan yang paling penting sebenarnya kita di ruangan ini sama-sama bisa mengedukasi generasi muda kalau politik itu bahasanya bukan bahasa langitan. Jadi ya tugas kita adalah membumikan tugas-tugas kita di DPR atau DPRD, teman-teman yang nanti majunya di sana, supaya generasi muda tidak semakin apatis gitu. Kalau saya di Komisi Keuangan kan, Komisi Keuangan tuh bahasanya berat, makroekonomi, inflasi dan lain-lainnya. Jadi ya tugas kita untuk menyederhanakan itu supaya nanti generasi muda juga mau gitu untuk ikut bertanggung jawab atas pertumbuhan ekonomi kita ke depannya. Gitu. Oke, itu kalau bahasa keuangan berat ya Cing Abdel ya? Iya. Kalau Cing Abdel bahasanya ringan nih biasanya kalau lucu-lucuan gitu. Bahkan nggak didengar saking ringannya. Ya. Sekarang saya mau tanya ke Michael misalnya. Nah kalau menurut Michael sendiri, bagi Anda caleg muda, yang penting itu followers atau the content itself? Kalau menurut saya, kalau konten dan substansi dan isu-isu. Nah tapi kalau saya melihat medsos ini, disitulah kita bisa membuka karakter seseorang yang sebenarnya. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan, misalnya lagi cemberut, lagi apa. Sebenarnya kita tidak sengaja tapi kelihatan di medsos itu. Padahal biasanya dulu bisa kita kalau lagi turun ke dapil, wah senyum-senyum semua. Tapi sekarang kita harus menguji dan anak muda akan menguji mana caleg-caleg yang karakternya betul-betul cocok dengan mereka. Mbak Yohana punya tips dan trik gak kalau selama ini itu mengemas konten yang substantif itu gimana sih? Terkait konten yang memang kita suguhkan, saya lebih sepakat ke dalam hal substantifnya. Karena kita harus fokus apa sih yang dibutuhkan anak muda hari ini. Anak muda ini tidak suka dengan rekayasa yang terlalu dibuat-buat gitu. Jadi saya setuju ke hal substantifnya agar generasi Z hari ini
melek terhadap politik dan ikut serta dan ikut berperan aktif dalam membangun bangsa dan negara ini. Luar biasa, politik asyik gitu tadi pesannya ya. Sekarang saya mau ke Mas Faris dari Partai Gelora. Mas Faris, kita udah banyak nih tadi berbincang soal sosmed. Sosmed itu ibaratnya kayak CV begitu ya. Tapi kalau menurut pandangan Mas Faris sendiri, lebih baik membangun image yang bagus di sosmed, jor-joran di sosmed, atau jor-jorannya itu terjun ke masyarakat langsung, jadi real gitu. Kalau saya, kalau bisa pokoknya kalau kita ngomongin politik ya mendingan nggak pakai atribut partai, karena kalau kita pakai atribut ya nanti orang resisten. Jadi kalau kita ngomongin politik ya udah ngomongin aja substansial nggak apa-apa, tapi nggak usah pakai atribut. Ya so far sih saya FYP mulu ya, jadi bagus-bagus aja, followers naik terus, following nggak pernah naik, endorse juga banyak, rate-nya naik terus. Jadi saya kampanye surplus, nggak keluar duit, begitu sih. Oke, kita kasih tepuk tangan dong. Berarti serempak ya kayaknya dari ujung kanan sampai ujung kiri, substansi konten itu jauh lebih penting daripada number of followersnya. Nah, kita kan lagi di tahun politik, tentunya kita mengelola sosmed itu juga harus bijak dan gak boleh asal-asalan ya Valen ya. Ya, jangan sampai pakai sosmed untuk memecah belah satu sama lain, itu paling tidak boleh. Betul Cing Abdel? Betul sekali, sangat setuju saya dengan Setuju ya? pendapat kalian. Kali ini kita setuju ya, sepakat ya? Sepakat.